Dengan memahami muhasabah diri, seseorang dapat mengukur dan mengevaluasi perbuatan serta perilakunya secara lebih mendalam. Nah, muhasabah ini tidak hanya tentang introspeksi, tetapi juga tentang memperbaiki diri secara berkelanjutan. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, cerdas, sempurna akalnya adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Sebab demi waktu yang berlalu sebenarnya kita makin meninggalkan dunia ini dan kita makin mendekati akhirat. Olehnya itu, disinilah perlunya kita senantiasa bermuhasabah diri. Nah, muhasabah adalah proses refleksi terhadap tindakan kita di masa lampau dan saat ini untuk menilai apakah tindakan tersebut menghasilkan dampak positif atau negatif. Dengan muhasabah, tindakan baik yang telah dilakukan di masa lalu dapat ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya di masa yang akan datang. Sebaliknya, dengan muhasabah, tindakan buruk yang dilakukan di masa lalu dapat dihindari agar tidak terulang di masa mendatang. Dengan demikian, melalui muhasabah diharapkan bahwa hari esok kita akan menjadi lebih baik di dunia, terlebih lagi di akhirat, insya Allah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab di yaumul hisab, di akhirat, di hari perhisaban, perhitungan oleh Allah. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Nah, kemudian ada beberapa dalil yang menjadi landasan dalam melaksanakan muhasabah. Sebenarnya muhasabah ini tidak hanya setahun sekali, setiap saat, setiap detik, menit, jam, dan seterusnya. Kita bermuhasabah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, wal tanzur nafsun, dan hendaklah seorang diri melihat, memperhatikan, mempersiapkan ma qaddamat ligad, apa yang akan dia bawa, dia dahulukan bekal untuk hari esoknya. Itulah hari akhirat sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan wattaqullah. Jadi ayat ini sangat indah, didahului dengan bertakwa, kemudian siapkan bekal selama hidup kita, kemudian bertakwa. Jadi diharapkan ditutup dengan takwa. Semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu diharapkan dapat senantiasa diliputi dengan pakaian takwa, libasut takwa. Nah,
Kemudian Allah menutup dalam ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan dengan apa-apa yang kalian amalkan. Jadi apa yang kita amalkan ini semua akan diketahui oleh Allah, tidak ada yang luput. Ya. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu memerhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, ya, dengan ujian musibah-musibah yang cukup besar, walaupun dia tidak menyeluruh, ya, tetapi mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Kita ada lihat ada musibah banjir, ya, gunung berapi meletus atau apalah, ya. Nah, itu sebenarnya ujian untuk kita kembali, ya, sadar diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat tujuan dan manfaat muhasabah diri. Yang pertama, menjadi hamba yang takwa. Ya, salah satu tujuan utama muhasabah adalah untuk membantu seseorang menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa di sini artinya hidup sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Melalui introspeksi dan evaluasi diri yang dilakukan dalam muhasabah, seseorang dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam ketakwaannya serta berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua, bertobat. Muhasabah juga bertujuan mendorong seseorang segera bertobat atau melakukan perbaikan diri secara spiritual. Dalam konteks ini, muhasabah membantu seseorang segera menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan merasa menyesal atas dosa-dosa yang telah terjadi. Ya, dengan demikian, muhasabah ini menjadi langkah awal menuju perbaikan diri melalui proses taubat yang tulus. Yang ketiga, menambah energi untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Muhasabah dapat mendorong dan memberi motivasi tambahan bagi seseorang untuk lebih giat dalam menjalankan ibadah. Dengan evaluasi tingkat ketakwaan dan ketulusan dalam beribadah, seseorang akan merasa semakin termotivasi. Ya. Hal ini dapat meliputi, ya, peningkatan dalam kualitas sholat, lebih tekun dalam membaca dan memahami Al-Quran, ya, lebih rajin dalam melakukan amal kebaikan lainnya. Dengan demikian, muhasabah ini memberikan energi spiritual yang diperlukan untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik setiap harinya. Ya. Jadi harapan kita, insya Allah tahun ini kita akhiri lebih baik dari tahun yang lalu. Dan tahun depan insya Allah akan lebih baik lagi dari tahun 2024 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita lihat muhasabah, macam-macam muhasabah. Ada dua secara garis besar. Pertama, muhasabah sebelum berbuat, sebelum kita melakukan aktivitas. Ya, ini penting untuk berhenti sejenak dan memikirkannya dengan saksama sebelum menentukan apakah itu layak untuk dilakukan atau tidak. Al-Hasan menyatakan, keberkahan bagi hamba yang mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum bertindak, bahwa
Jika tindakan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, maka dia akan melakukan. Tetapi jika tidak, maka dia tinggalkan. Ya, kita juga punya lontara Bugis, ya, yang menyatakan nareko engka kedori nawa-nawamu itai riolona, itai rimun rinna, kirai-kirai tengana. Jadi kalau ada yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang akan kita lakukan? Lihat dulu di latar belakangnya, apa landasannya. Ya, riolona di awalnya, latar belakangnya apa. Kemudian ite rimonrina, lihat akibatnya, kesuhadahannya. Nah, kalau itu baik dan benar, kirai-kirai tengana, baru kita planning, ya, jalan lurusnya, siratal mustaqim, ya, napa mu pegawi, kemudian kita laksanakan, denatu na oleh sesekale, insyaallah tidak akan menyesal kemudian. Baca toka bicara begini, orang Cina ini. Iya. Alhamdulillah. Tosengkang. Nah, kita lihat proses muhasabah ini pada tahap awal itu dapat berfungsi sebagai perlindungan dari segala bentuk kesyirikan yang bisa membawa ke dalam kehancuran. Oleh karena itu seseorang perlu melakukan 4 tahap refleksi dalam memeriksa dirinya sendiri sebelum bertindak. Pertama, apakah tindakan yang akan dilakukan dapat dikuasai atau tidak? Jangan sampai jadi bola liar, bahaya, ya. Ya. Nah, kemudian apakah tindakan tersebut lebih baik dilakukan daripada meninggalkannya? Ya, kalau tidak baik jangan, tapi baik fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, apakah tindakan tersebut dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Ya, kalau bukan jangan. Tidak ikhlas, tidak ada gunanya, ya. Ya, kalau karena harta saja maka tidak ada berkahnya. Yang keempat, apakah tersedia sarana yang dapat membantu dalam merealisasikan tindakan tersebut? Nah, itu yang pertama, sebelum berbuat. Ya, kemudian muhasabah setelah berbuat. Nah, ini kan setelah kita melakukan, ada evaluasi. Pada tahap ini ada 3 jenis muhasabah. Pertama, menilai sejauh mana ketaatan terhadap hak Allah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kemudian mengintrospeksi apakah sudah melakukan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, ya, atau belum. Yang kedua, memeriksa diri terkait setiap tindakan yang sebenarnya lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Yang ketiga, berpikir alasan dibalik tindakan yang dianggap netral atau sudah menjadi kebiasaan. Dengan pertimbangan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mencari ridha Allah, ya, ila mardotillah, ya, dan kehidupan yang lebih baik, akhirat yang lebih baik, sehingga mendatangkan keberuntungan, ataukah dia semata-mata kepentingan dunia yang sementara, ya, sehingga itu akan berujung pada kerugian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam lanjutan surah Al-Hasyr, ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, ya, dan janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Tujuan kita kepada Allah kita lupa. Makanya kita perlu zikir, ya, zikrullah, ya. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Jangan sampai kita pintar yang menyanyi lagu, ada lagu dulu kalau nggak salah,
Ada lagunya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apa saja ingat kamu. Si dia yang dia ingat pacarnya, tidak ingat Allah. Astagfirullah. Jangan lupa Allah. Kalau kita ingat seseorang, belum tentu saat kita ingat dia ingat pada kita. Ya enggak? Bisa saja dia lagi tidur, dia lagi apalah cerita dengan temannya atau mungkin bahkan saingan kita. Ya. Tapi kalau kita ingat Allah, kata Allah, uzkuruni azkurkum. Beringatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ya mengingkari. Ya. Nah, berikut ada 3 makna penting ya yang terkandung dalam proses muhasabah. Pertama, muhasabah akan menjadikan kita sosok pembelajar. Ya. Jadi pertama, orang yang rajin melakukan muhasabah ini merupakan seorang sosok pembelajar. Dia selalu mau belajar, ya, memperbaiki terus, ya. Dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Utlubul ilma ya minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ya liang lahat. Nah, banyak kisah dalam Al-Qur'an yang harus menjadi bahan pelajaran, ya. Misalnya ya sosok pembelajar yang disebut ulul albab, ya, yang mampu belajar dari kisah masa-masa lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka haditsai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah mereka itu benar-benar terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat, ya, ulul albab, ya, yang menyatu pikiran dan hatinya. Ya. Nah, Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi sosok pembelajar sejati ini, ya. Dalam surah Al-Mujadilah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, ya. Kemudian wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau sudah sama imannya, ini kan diangkat derajatnya. Kemudian ada yang lebih beriman lagi, sesama beriman. Ini diangkat lagi derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau dia beriman terus tidak berilmu agak kurang kan? Tapi kalau dia berilmu tapi tidak beriman, tidak, ya. Jadi harus iman dulu sebagai landasannya. Nah, kemudian muhasabah ini ikhtiar lebih baik di masa depan, ya. Itu akan ya memperbaiki hari-hari kita sebagaimana doa kita, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi dia orientasi akhirat, masa depan yang paling ya kekal, ya, orientasi akhirat, dan minta tidak disiksa, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ya, kemarin di takziah terakhir, ya, yang di sini ya, sempat ustadznya ditanya bagaimana supaya kita tidak singgah di neraka, transit. Makanya doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan di dunia baik, ya. Bukan di dunia saja minta, tapi kebaikan yang kita minta. Kemudian wa fil akhirati hasanah, terus wa qina azabannar. Padahal sudah baik di akhirat,
Kenapa dilanjutkan wakina azabannar? Ternyata ada orang yang masih harus transit di neraka. Nauzubillahi min zalik. Di neraka ini jangan coba-coba, ya. Itu sehari saja sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Padahal neraka itu berabad-abad. Bukan tidak kekal tapi lama. Rampas tiada bekasnya, ya. Nah, lain itu marilah pada kesempatan ini kita berusaha selalu untuk bermuhasabah. Ya. Nah, terakhir yang ketiga, muhasabah mendorong jiwa berprestasi. Ya. Jadi ini akan menghasilkan kebaikan, kemanfaatan dan termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu dan untuk kelebihbaikan di masa depan. Ya. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu. Ya, baik masa lalu dirinya maupun orang lain, dia lihat juga belajar dari orang lain. Selain itu juga karena orang yang berprestasi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat detil dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hambanya. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah ya ayat 78, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal satu kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, kalau dia tidak, ya dia ikhlas ya. Tapi di sini ya roh. Jadi balasannya tergantung. Kalau dia ikhlas akan dapat balasannya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kejahatan, kalau dia sudah bertobat tidak dibalas, tapi dia tetap lihat ada dosa saya, cuma sudah di tip X gitu ya. Ya, makanya ya roh di situ. Ya. Saya kira inilah beberapa hal yang penting bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah ya. Semoga kita termasuk orang yang beruntung ya. Ya. Mari kita lanjutkan dengan zikir doa. Saya mungkin ke bawah ya. Jadi